menjadi seorang wirausaha Wira. yang handal, yang menciptakan peluang lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saya sangat yakin itu bisa. Ketika Anda sudah memulai suatu usaha, jangan pernah berpikir, apalagi berniat untuk berhenti. Jadi majulah terus. Dan tentunya itu perlu kita sadari, kita sebagai warga Katolik, bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai bakat masing-masing. Itulah maunya digali dan dikembangkan. Hai, kembali lagi di Hopecast, podcast kolaborasi antara OMK dan Miss Dinar Stasi Rawalumbu Santo Yohanes Paulus II. Bersama gue Daniel dan partner gue, Area. wah, Ariel lagi. Padahal kemarin di episode sebelumnya udah Lasma nih. Ariel balik lagi, Del. Ya, gimana sih? Ya udah gue pulang nih ya. Jangan gitu juga dong. Halo Sobat OMK, di episode 3 kali ini kita akan membahas terkait pelatihan desain produk yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2023 di Sekolah Grafika Desa Putra nih. Jadi sambil jalan-jalan tentunya kita bisa nambah ilmu juga pastinya. Yuk langsung saja kita kenalan dan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, Bruder Ferdinand selaku Kepala SMK Grafika Desa Putra. Halo Bruder, apa kabar ya? Hai, kabar baik. Puji Tuhan. Ya. Bruder, sebelumnya kita pengen tahu nih, karena Bruder di SMK Grafika Desa Putra, perjalanan Bruder sebelumnya di mana Bruder sampai saat ini bisa di SMK Grafika? Eh, Terima kasih. Yang jelas selama ini berkarya di sekolah yang umum, di SMA dan di SMP. Baru pada tahun 2022 ditugaskan di SMK Grafika. Jadi itu singkatnya, sehingga bisa sekarang ada di SMK Grafika. Bruder, kok dari kita sebenarnya juga penasaran nih sama sekolah grafika ini. Ini kan jadi salah satu sekolah Katolik yang memiliki penjurusan khusus untuk desain ya. Nah, gimana sih sebenarnya latar belakang sekolah ini bisa menjadi sekolah khusus desain, Bruder? Eh, Ini kalau kita mundur ke belakang lagi, Desa Putra itu tadinya di awal itu eh, karya Bruder-Bruder Budi Mulia itu adalah untuk panti asuhan. Lalu dalam perjalanan tentu anak-anak di panti asuhan kan membutuhkan pendidikan. Maka didirikan SD yang disebut dengan SD Desa Putra. Kemudian berdiri juga SMP, juga disebut dengan SMP Desa Putra. Dan dalam perjalanan para bruder dan para pengasuh di panti asuhan berpikir bahwa anak-anak panti asuhan itu membutuhkan persiapan, membutuhkan bekal untuk dia tumbuh dewasa, berkembang dan mandiri nantinya. Maka pada tahun 1970 berdirilah SMK Grafika. Di awalnya itu hanya grafika atau percetakan dengan 2 jurusan, disebut dengan teknik grafika dan produk grafika, itu di awalnya. Baru kemudian bertambah dengan desain komunikasi visual. Itu dalam perjalanan singkatnya sehingga ada desainnya. Berarti memang untuk SMK Grafika ini tadi Bruder sampaikan gitu kan di awal ini memang dinaungi oleh Yayasan Budi Mulia sendiri ya, ya Bruder ya? Ya, di bawah Yayasan Budi Mulia Lourdes. Lourdes. Oh, karena ada yang lain Bruder. Yang maksudnya yang lain ini Selain Budi Mulia hanya satu. Budi Mulia Lourdes ya hanya Satu. satu. Nah, kira-kira Bruder kalau tadi kan sempat dibilang di awal gitu kan, maksudnya Ya. ini termasuk di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Lourdes gitu kan. Nah, kalau untuk Yayasan Budi Mulia Lourdes sendiri, kira-kira nilai utamanya itu apa sih Bruder? Maksudnya yang mungkin
awal cikal bakal gitu berdiri gitu untuk Yayasan Buddha Mulia Lourdes ini? Itu awal muasalnya karena memang semangat pendiri kami yaitu untuk melayani orang-orang yang terlantar pada zaman itu. Tentunya yang tidak mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga pendiri kami mendirikan lembaga yang bisa menampung orang-orang seperti itu. Eh, Semangat inilah juga tumbuh kemudian sehingga kami para bruder sekarang juga tetap mempertahankan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi terutama di sekolah-sekolah Budi Mulia, kalau di sekolah Budi Mulia seperti di Grafika itu, terutama memang anak-anak panti dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi masih lebih banyak siswanya yang memang butuh perhatian, butuh bantuan untuk mengembangkan dirinya sehingga bisa mandiri. Itu latar belakangnya. Kalau sekarang sendiri berarti sudah selain anak-anak panti gitu kan, sekarang sudah lebih umum ya, Bruder ya, untuk Iya, siswanya sendiri. jadi dalam perjalanan karena memungkinkan fasilitas dan sarananya itu mencukupi untuk juga memperhatikan anak-anak di luar anak panti, maka dibuka peluang untuk anak-anak di sekitar. Dan sekarang makin berkembang, bahkan dari luar kota juga sudah mulai ada yang datang. Itu cikal bakalnya itu. Oke, Bruder, kan tadi kita sudah kepo sama sekolahnya ya. Nih, Bruder, kalau boleh tahu desain apa saja sih yang sudah dihasilkan atau dipelajari di sekolah Desa Putra ini? Eh, Secara garis besar, mereka itu anak-anak itu disiapkan untuk menjadi seorang tenaga grafika yang handal. Tenaga grafika yang handal ini berarti nantinya dia bisa menjadi seorang tenaga ahli di percetakan. Sekarang mungkin kalau di sekitaran Jakarta ini banyak percetakan-percetakan itu. Jadi anak-anak yang dari grafika, terutama dari grafika Desa Putra ini, bisa dikatakan sebelum mereka selesai pendidikannya di SMK itu, mereka sudah diharapkan segera bisa membantu di percetakan-percetakan di sekitar Jakarta. Namun, ada hal yang saat ini juga mulai dikembangkan, bagaimana membuat suatu desain digital, sehingga ini juga nantinya tentu bisa membantu anak-anak itu untuk mengembangkan dirinya dan memberi pemasukan untuk bisa merasakan bagaimana pendidikan yang dibuat di sekolah itu diaplikasikan di dunia nyata. Itu sekarang yang sedang dikembangkan, walaupun masih jauh dari ini, tapi sudah kami mulai untuk melakukan itu. Dan kalau dikaitkan dengan rencana OMK Hmm. Santopolus Rawulembu, saya kira sangat pas untuk nanti bisa beberapa hal bisa dipraktekkan langsung oleh para peserta yang ikut pelatihan. Itu saya kira poin intinya Oke. yang ya. Baik, Bruder. Bruder, kita juga kepo nih, kira-kira biar sobat OMK juga tahu gitu kan. Nah, dalam perkembangannya, menurut Bruder sendiri, pentingnya mempelajari gitu kan untuk desain grafis ini, khususnya untuk anak-anak muda gitu, untuk orang muda, itu apa, Bruder? Maksudnya bisa sharing sedikit nggak? Yang terutama saya kira dan memungkinkan yaitu untuk desain, packaging dan sablon, ya. Karena itu bisa dikerjakan di rumah, di dalam laptopnya, sehingga tinggal ketika mencetaknya itu bisa di luar. Salah satu ini mungkin bisa menjadi contoh, ya. Ini salah satu karya anak SMK Grafika yang saat ini masih ada di kelas 11 atau kelas 2. Kelihatan memang simpel, tapi ini kalau didalami, ini salah satu yang sangat-sangat mempunyai nilai tinggi. Nah, hanya karena memang dicetak dia dalam bentuk kertas yang lebih tipis, maka tidak bisa dibentuk ke dalam packaging. Tapi
saya harapkan orang-orang muda itu belajarlah desain, sehingga melalui itu dia bisa menularkan ide-ide yang ada di dalam benaknya. Termasuk juga tentunya sablon itu. Itu saya kira yang bisa saya bagikan. Mungkin Bruder tadi keren nih gitu kan, kita lihat sekilas sudah keren kita untuk hasil desainnya. Boleh nggak tadi dibuka menghadap ke kamera sedikit biar sobat OMK juga bisa melihat gitu tadi. Baik, Dibuka. saya Hmm. ini proses pembuatannya ini memang membutuhkan sedikit eh, membutuhkan tenaga ekstra. Kenapa? Ini dicetak dalam mesin yang namanya GTO, itu hanya menghasilkan satu warna. Tetapi ini sekarang sudah 4 warna. Nah, prosesnya bagaimana sehingga bisa 4 warna, inilah dibutuhkan oleh para peserta nantinya, mampu untuk menyesuaikan, untuk menyusun desainnya sehingga bisa 4 kali dia masuk ke cetakan itu sehingga menghasilkan 4 warna seperti ini. Ini memang kelihatan sederhana, tetapi ini cetakan seperti ini saya kira perlu karena desainnya bisa disusun di laptop sendiri. Sesudah itu baru dicetak di mesinnya, dan proses membuat desain itu cukup lama, sehingga setelah desain selesai bisa dicetak. Saya kira untuk jenis mesin ini di pelatihan nanti SMK siap membantu. Baik. Walaupun mungkin tidak sampai 4 warna ya, tapi saya kira kami siap. Plus juga untuk persiapan pelatihan OMK itu saya kira untuk cetak sablon ini ada 2. Ada yang digital dan ada yang biasa. Saya jelaskan sedikit. Yang digital ini tampilannya memang jauh lebih bagus, prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Kalau yang biasa dia lebih lambat. Nah, hanya kualitas dari hasil sablon itu jauh lebih bagus yang biasa. Untuk kedua sablon ini juga di pelatihan nanti, kami siap membantu untuk praktek para peserta yang memang sangat ingin menunjukkan itu. Jadi 2 hal, khusus mesin ini ya sekali lagi. Jadi mesin GTO itu dan sablon siap. Itu yang bisa kira-kira kami bagikan untuk itu. Berarti Sobat OMK sekalian dari teman-teman siswa di SMK Grafika sendiri udah keren-keren nih produknya, Bruder ya. Ada bisa mendesain kaos sendiri, ada buku tahunan, dan tadi kita juga bisa melihat ada beberapa produk lainnya gitu kan. Nah, Bruder Ferdinand selaku kepala sekolah gitu kan dari SMK Grafika Desa Putra gitu kan, itu kan memang berkarya di bidang desain gitu. Nah, sebagai di dalamnya sendiri, Bruder pastinya ada tantangan dan hambatan tersendiri nggak sih? Dan gimana tuh Bruder sebagai mungkin kepala sekolah menghadapinya gitu? Tantangan pasti banyak. Hanya saya kira kalau kita eh, yakin, kita optimis, pasti akan menemukan jalan keluar. Salah satu tantangan saya yang boleh saya bagikan sekarang. Ketika saya datang itu bisa dikatakan anak-anak itu tidak diberi tantangan untuk berkarya. Jadi lebih banyak dia hanya tahu, diberi pengetahuan teori, tapi tidak mengaplikasikannya ke dunia nyata. Maka ini tidak akan pernah dia termotivasi. Nah, justru harus mengalami di dunia nyata itu seperti apa. Contoh saja seperti kaos itu tadi. Selama ini mereka hanya melihat, oh seperti itu. Proses sampai ke situ tidak dialami. Jadi itu sekarang yang sudah dimulai. Saya bilang tadi kalau kita optimis pasti bisa. Saya sangat optimis walaupun prosesnya harus penuh kesabaran. Yang jelas beberapa produk sudah mereka hasilkan. Nah, dengan tantangan itu, dengan mengambil kenyataan-kenyataan di kehidupan mereka sehari-hari. Itu tantangan yang saya kira bagi saya sendiri ini penting untuk saya dalami supaya saya bisa menemukan jalan
keluar yang baik untuk semua orang. Dan faktanya pada saat itu dipraktekkan dengan berkarya langsung itu bisa dilakukan ya, Bisa. Bruder? Lalu untuk harapannya kan tentunya desain ini nggak semata-mata menjadi kemampuan dan bakat yang terpendam ya Bruder. Bagaimana pandangan Bruder memiliki keterampilan desain sekaligus menjadi entrepreneur sesuai tujuan kegiatan HOP itu sendiri? Memang harapannya harus menjadi seorang entrepreneur yang mumpuni ya. Itu tujuannya. Dilakukan pelatihan itu juga tentu untuk menyadarkan para peserta bahwa dengan memiliki suatu keahlian tentunya bisa menjadi seorang, kalau disebut tadi entrepreneur, kalau saya menyebutnya biasanya begini, menjadi seorang wirausaha Wira- yang handal, yang menciptakan peluang lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saya sangat yakin itu bisa menjadi seorang wirausaha. Wirausaha. Pasti bisa. Oke. Baik, Bruder. Nah, Bruder Ferdinand, untuk harapan Bruder sendiri untuk kira-kira lulusan-lulusan dari siswa SMK Grafika Desa Putra ini gitu kan. Kira-kira harapannya lulusan yang dihasilkan yang seperti apa gitu kan untuk alumninya, plus dari SMK Grafika ini sudah ada kerjasama belum dengan pihak lain gitu kan untuk lulusannya sendiri? Kalau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu sudah, dan mulai dari yang namanya praktek kerja lapangan atau sering juga disebut magang itu sudah ada. Jadi untuk peluang kerja dari anak-anak SMK itu sangat bagus. Persentasenya itu 90% itu langsung diterima di dunia kerja. Selebihnya memang memilih untuk melanjutkan pendidikan. Namun bagi saya kembali seperti yang saya katakan tadi, saya mau memulai bahwa mereka bukan memasuki dunia kerja atau menjadi pekerja di perusahaan, tetapi menjadi seorang wirausaha. Itu yang saya mau kembangkan ke depannya. Jadi kalau dengan perusahaan jelas ada, tetapi saya kira lebih dari itu harus bisa dibuat. Itu kira-kira yang Oh iya Bruder, untuk sekolah desain grafika sejauh ini kira-kira punya kriteria sendiri kah soal siswa dalam mendesain harus seperti apa? saat ini belum. Tapi ke Belum. depan pasti. Pas. Ya. Oke. Karena untuk semacam panduannya sedang disiapkan semua. Oke. Ya. Tapi semua siswa diberi peluang yang sama ya. Iya. Walaupun ada kriteria ini, tentu setiap siswa akan diberi peluang tanpa melihat harus punya kemampuan begini-begini. Tentu setiap orang itu kan lahir tercipta secara unik. Berarti dia harus dengan keunikannya itu dia mengembangkan apa yang bisa dia kembangkan. Untuk teman-teman yang misalnya dari SMP mau ke SMK gitu ya Bruder ya, walaupun dia mungkin merasa dari kecil tidak apa namanya belum punya bakat gitu kan untuk desain tapi dia tertarik itu bisa dipelajari semua di SMK Grafika ini ya Bruder ya. Sangat bisa. Tentunya setelah dia masuk, dia akan makin menyadari bakat-bakat atau minat yang ada dalam dirinya. Minat-minat dan bakat inilah yang kita gali untuk dikembangkan. Dan ya, memang sekali lagi membutuhkan proses. Tapi sejauh ini semua berjalan dengan baik. Nah, kalau dalam desain sendiri nih Bruder boleh sharing nggak gitu kan kira-kira aspek apa aja sih yang perlu diperhatiin biar desain yang kita buat itu menarik gitu biasanya yang Bruder temukan gitu di siswa-siswa. Yang perlu disadari secara singkat itu, ya sekali lagi nanti tentu akan didalami lagi. Eh, untuk desain itu mereka yang disebut dengan presisi, keseimbangan, keteraturan. Tiga hal itu merupakan hal inti untuk mendesain sesuatu. Ya, jadi itu harus sungguh-sungguh dipahami, sungguh-sungguh ditanamkan. Dan mungkin kalau memang mau mengadakan pelatihan desain, bisa dimintakan supaya nanti narasumber itu sungguh-sungguh mengingatkan bagian itu. Betul ya. Nah. Oke, baik Bruder. Dan mungkin bisa ditambahkan melihat apa nih yang lagi tren gitu kan untuk menarik minat dari konsumen gitu kan.
di desain itu. Itu kalau soal menarik kan lebih arahnya nanti soal apa namanya, soal nilai Nilai seninya seni. saja. Bagaimana untuk ketertarikan ini, saya kira kita bisa melihat perkembangan saat ini yang lebih menariknya seperti apa. Jadi hal-hal menarik itu tinggal didesain. Tuh. Ya, betul sekali. Oke. Dalam belajar desain itu sendiri, basic seperti apa yang harus kita punya dan juga alat-alat apa saja yang kita perlukan untuk desain. Sebenarnya alat-alat tidak ada alat khusus, tapi sekali lagi harus sungguh-sungguh kita sadar, seperti kita ini bertiga, kita memiliki keunikan masing-masing ya. Jadi jangan kita samakan. Memang sulit, sekali lagi sulit. Jangan kita samakan bahwa harus desainnya seperti ini, maka itu tidak akan peserta itu akan mengalami kebosanan. Tetapi dicoba melihat keunikan masing-masing. Memang secara umum saat ini langsung ketika bicara desain dia sudah berpikir langsung bekerja di komputer. Saya tidak bawa, kebetulan ada juga langsung hanya dalam bentuk coret-coret mendesain sesuatu, tapi justru itu juga bisa mereka jual gitu. Jadi tidak ada sebenarnya menurut yang apa yang udah kami mulai jalankan, tidak ada kriteria khusus harus seperti ini. Kriteria yang wajib dimiliki adalah dia mau untuk mempelajari itu dan mengembangkan dirinya. Itu kriteria yang selalu kami tekankan. Baik, Bruder. Berarti termasuk desain-desain produk gitu kan yang kadang kita lihat itu sudah menarik gitu kan, sudah keren. Kalau ditanya pertimbangan apa saja, pasti nggak ada pertimbangan yang baku gitu ya, Bruder ya. Tidak ada. Tapi fokus ke yang tadi sudah Ya. disampaikan Bruder. Dan tentunya itu perlu kita sadari, kita sebagai warga Katolik, bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai bakat masing-masing. Itulah maunya digali dan dikembangkan. Setuju sekali, Bruder. Setuju, Bruder. Setuju, Ril? Setuju. Oh ya, Bruder, kan tadi kalau kita sudah banyak tahu nih ilmu-ilmu desain itu seperti apa. Kok tapi saya dan Daniel kepo nih sama Bruder, mau lihat produk-produk desain yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman di sekolah Desa Putra Grafika. Nah, setuju banget nih Rel gitu Iya. kan. Gimana nih Bruder, kan karena kita kepo banget nih tadi udah kita diskusi banyak, boleh nggak kalau kita nanti langsung main gitu kan ke SMK Grafika gitu kan, melihat langsung gitu. Kita kepo, kita datang langsung lihat prosesnya dan melihat langsung labnya seperti apa gitu ya Rel ya? Iya. Untuk datang sangat boleh. Kalau untuk datang. Kalau produk yang atau hasil karya anak, saya kira tadi sudah saya tunjukkan, tapi ada salah. Ini juga termasuk, Ril. Ya. Iya, Nah, nah, jadi kalau kita perhatikan, Boleh sambil ya, dilihat ke kamera Bruder ini hasilnya. semua untuk membuat ini, alat-alat dan prosesnya, ini semua proses yang dilakukan oleh siswa. Siswa. Mulai foto, lalu pengeditan, dan seterusnya. Ini semua siswa itu sendiri yang melakukannya. Ini kira-kira contoh sederhana. Yang bagi saya di awal sebenarnya ragu, masa. Tapi setelah saya ikuti, memang itulah dia. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan. Ini contoh karya anak-anak. Dan buktinya memang keren-keren Iya. karya dari SMK Grafika ini. Berarti kalau misalnya nanti kita main, Arel tertarik untuk pindah sekolahnya ke SMK Grafika, nggak apa-apa, Bruder? Boleh. Boleh. Bagus banget nih Daniel, karya-karya teman sekolah Desa Putra di Grafika. Kalau kita akhirnya bisa tahu apa saja sih produk-produk desain. Kalau gini bisa-bisa aku bikin desain dan branding sendiri nih. Keren banget, Rel. Iya. Dan tentunya juga, Rel, di luar itu poin yang tadi kita sampaikan, tentunya ini juga untuk Sobat OMK bakal tertarik nih untuk bisa bikin UMKM sendiri atau yang tadi Bruder bilang, berwirausaha untuk nantinya. Nah, untuk Bruder dan juga Sobat OMK sekalian, aku mau kasih info penting juga bahwa kita OMK Stasi Rawalumbu Santo Yohanes Paulus II
sedang mengadakan rangkaian acara pelatihan Bruder dan Sobat OMK yang terdiri dari pelatihan merangkai bunga. Ini yang kemarin sudah kita jalankan pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Dan kemudian setelah podcast ini akan ada juga rangkaian kedua, pelatihan desain kemasan produk tanggal 20 Mei 2023. Kemudian untuk rangkaian ketiga itu ada pelatihan pembuatan dan pengembangan usaha kopi di tanggal 1 Juni 2023. Dan terakhir untuk menutup rangkaian acara ada pelatihan kuliner itu pada hari Sabtu dan Minggu 17 sampai 18 Juni 2023. Selain itu, dalam rangka pencarian dana acara HOP, kami membuka open PO dengan menjual produk-produk bertemakan acara HOP. Produk-produknya bagus dan juga sangat berkualitas, yaitu ada baju, ada tumbler, tote bag, tas laundry, casing HP juga ada. Lengkap deh jualan kita. Kasih tahu dong Rel, cara pesannya gimana? Wah, gampang sekali Daniel cara pesennya. Kalian bisa pantau di akun Instagram kita @kepemudastasi John Paul II atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa pesan ya Sobat OMK. Jadi begitu Bruder, kita ada produk-produk dalam rangkaian HOP ini yang juga bisa nanti dipesan untuk teman-teman gitu kan. Nah, untuk Sobat OMK dan Bruder, kita dari tadi sudah ngobrol gitu kan di episode kali ini. Kalau aku tangkapnya gitu kan, dan di episode kali ini tentunya untuk kita dalam desain produk gitu ya Bruder ya, itu tentunya yang tadi sudah Bruder sampaikan kalau kita tarik beberapa poin, tentunya untuk Sobat OMK dan teman-teman siapapun siapa saja bisa untuk belajar desain ini sendiri gitu kan. Tentunya untuk teori dan lain sebagainya itu juga bisa dipelajari. Yang paling penting adalah semangat untuk melakukan, untuk berkarya langsung, bisa dibilang untuk prakteknya gitu kan, biar kita bisa berproses dalam membuat itu. Nah, itu sih yang tadi kita tangkap gitu Bruder untuk poin-poin yang kita dapat dari bincang-bincang kita hari ini. Bruder, kalau boleh tolong kasih pesan dan kesan juga buat sobat OMK sekalian yang baru membuka terjun UMKM mereka sendiri. Saya hanya berpesan, ketika Anda sudah memulai suatu usaha, jangan pernah berpikir, apalagi berniat untuk berhenti. Jadi majulah terus. Itu saja pesan dari saya. Wih, pesan yang sangat singkat namun penuh makna ya Bruder ya. Kalau bahasa orang muda saat ini Bruder itu ada tagline gitu kan, berarti yang intinya mulai aja dulu pasti ada jalan ya Bruder ya. Ya. Oke, nah sebelum nanti kita closing Bruder, ini ada tadi yang kita sampaikan produk OMK Stasi Yohanes Paulus II. Ini sedikit cindera mata untuk boleh Bruder Ferdinand pakai dan juga miliki gitu. Nah ini ada tumbler Bruder. Berarti seperti ini. Iya. Tumbler. Coba minta tolong dibukain Ariel, biar nanti Bajunya, Bruder iya. bisa Oh, iya. ditampilkan ke kamera. Saya yang buka ya? Iya. Nanti buka, dan untuk tumblernya sendiri nanti kemasannya seperti ini Bruder, bisa dipegang juga yang sudah kami siapkan untuk Bruder juga. Ini. Ya, yang putih Iya. itu. Nah, itu desain yang kita buat untuk rangkaian HOP ini, souvenir untuk Bruder Ferdinand juga dan tumblernya. Terima kasih banyak Bruder Ferdinand atas waktunya, atas kesempatan ngobrol di Hopcast kali ini. Dan untuk sobat-sobat OMK, jangan lupa saksikan episode berikutnya dari Hopcast ini yang bisa kalian saksikan melalui YouTube Kepemuda Stasi John Paul II. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Arel dan teman saya Daniel, serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.